perkenalkan, saya Regina, mahasiswa Stikes Mandala Waluya, profesioner. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Baiklah ibu-ibu, kita masuk dengan penyuluhan hipertensi terhadap lansia. Nah di sini dikatakan di sini kita menjadi tua adalah suatu proses yang alami. Di antara kita semua pasti akan mengalami proses penuaan yang dimulai dari pertama kita menjadi bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian menikah, bekerja dan menjadi tua. Nah, definisi lanjut usia di sini yaitu seseorang yang berusia 45 sampai 60 tahun, seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, seseorang yang berusia 70 tahun ke atas. Next. Baik, kita masuk dengan materi selanjutnya yaitu tentang hipertensinya langsung, yaitu tekanan darah tinggi, yaitu biasa ditandai dengan tensi yang tinggi 140 sampai 170 ke atas. Biasa normalnya itu 120 per 80 mg Hg. Lanjut. Nah, gejala dari tekanan darah itu sendiri yaitu sakit kepala yang biasa ditandai sakit kepala, sakit kuduk yaitu tegang di leher bagian belakang, sulit tidur, lelah, mual, muntah, kadang disertai dengan sesak napas, gelisah, pandangan kabur. Next. Nah, penyebab hipertensi sendiri itu ada dua, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu tidak diketahui penyebabnya. Kemudian yang kedua itu hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain. Hipertensi primer di sini yaitu genetik, kemudian disebabkan oleh obesitas yaitu berat badan yang berlebihan, kebiasaan hidup yang buruk seperti mengkonsumsi makanan garam yang tinggi, makanan yang berlemak, kemudian stres, merokok dan minum minuman keras seperti alkohol. Hipertensi sekunder di sini bisa disebabkan dari ginjal, kemudian kelainan endokrin, strap atau stroke, kemudian obat-obatan. Penyebab tekanan darah tinggi di sini yaitu usia lanjut dan diet. Penyebab tekanan darah tinggi itu yang seperti tadi yang sebelumnya saya bilangkan itu disebabkan oleh stres, keturunan, merokok, kegemukan, kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga, konsumsi makanan yang keras, kelainan ginjal. Nah ini adalah jenis-jenis kategori hipertensi yang telah diakui oleh WHO. Next. Nah penata laksanaan di situ yaitu pengaturan diet di sini yaitu rendah garam, banyak konsumsi buah, rendah kolesterol, tidak minum minuman keras seperti alkohol, olahraga yang teratur selama 30 menit. Jadi ibu-ibu bisa cuma jalan kaki 30 menit setiap harinya, kemudian penurunan berat badan yang berlebihan. Next. Nah ini makanan-makanan yang perlu dikonsumsi, tapi sehari-hari, bukan juga hari-hari kita harus konsumsi di sini harus ada daging setiap harinya, enggak. Hanya maksudnya di sini inilah makanan-makanan sehat yang dianjurkan. Lanjut. Nah, contoh minuman sehat bagi lansia di sini yaitu pagi yaitu nasi, telur. Nah, ini tidak selamanya ini harus kita ikuti. Apa yang ada di rumah itu yang kita konsumsi di rumah. Tidak selamanya yang harus ada ini. Umpama malam harus ada ayam bakar, tidak. Kalau ada sinonggi tidak apa-apa. Lanjut. Apa yang harus dilakukan bila kita mengalami tekanan darah tinggi yaitu minum obat anti darah tinggi yang telah diberikan oleh dokter. Dengan cara ibu memeriksakan diri ke balai kesehatan seperti ke puskesmas, nanti di situ ibu akan dapat resep obat hipertensi yang diberikan oleh dokter. Turunkan berat badan, kemudian makan makanan yang rendah garam, kurangi makan makanan yang mengandung banyak garam, hentikan konsumsi kopi, hentikan merokok dan minum minuman keras, dihentikan semuanya. Next. Nah, kelanjutan tadi yaitu banyak istirahat, kemudian hindari makanan olahan seperti makanan siap saji. Lanjut, pola makan yang seimbang dengan
rajin berolahraga. Next. Nah, akibat dari tekanan darah tinggi di sini yaitu bisa mengakibatkan serangan jantung yang tiba-tiba. Karena umpama ibu-ibu jarang kontrol ke puskesmas, jadi tidak tahu tensinya, tiba-tiba tensi sudah tinggi. Nah, di sini bisa mengakibatkan serangan jantung, stroke, dan bisa mengakibatkan kebutaan serta gagal ginjal. Nah, komplikasi dari hipertensi itu sendiri ada dua, yaitu akut dan kronis. Sedangkan akut di sini hipertensi gawat, emergensi, harus segera ditindaki. Kemudian kronik di sini bisa mengakibatkan mata buta, kemudian gangguan pada otak, kemudian jantung dan ginjal. Next. Nah, ini krisis hipertensi yang umpama ditemukan pada pasien yang jarang kontrol, tiba-tiba tidak tahu bahwa tensinya itu sudah tinggi. Di rumah kita temukan bisa mengakibatkan mimisan atau perdarahan dari hidung, kemudian gagal jantung, tiba-tiba dia kena stroke. Next. Nah, ini contoh-contoh semua daripada penyakit hipertensi kronis. Next. Nah, ini masih lanjutannya hipertensi kronis itu bisa mengakibatkan stroke, gangguan pada jantung yaitu bisa mengakibatkan penyakit jantung. Next. Nah, bagaimana caranya kita hidup dengan sehat? Yaitu dengan cara pola makan yang baik. Makan makanan yang tinggi kalori, makanan yang kurangi makanan yang rendah garam, kemudian kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet, dan tetap menjaga pola hidup sehat dengan cara diet. Next. Lanjut lagi gaya hidup tidak sehat di sini yaitu lebih banyak sering kurangi nonton TV, Bu. Jangan sering di muka TV, kemudian jangan tidur terlalu malam. Next. Nah, di sini juga gaya hidup yang tidak sehat yaitu merokok. Kemudian di sini merokok dapat mengalami gangguan jantung, penyakit jantung, stroke, susah napas, kemudian hipotensi. Next. Nah, ini obat-obat yang biasa disarankan dokter, tapi seharusnya harus lalui resep dokter. Ini obat-obat yang biasa dokter berikan. Next. Oke, demikianlah penyuluhan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.